Hello Brovers, di video sebelumnya kita udah breakdown berbagai macam trailer dari film kedua High and Low The Wars, tapi ternyata masih ada beberapa orang yang belum terlalu mengerti jalan ceritanya yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Walaupun sebenarnya udah pernah gue bikin ya, tapi itu cuman kayak alur cerita singkatnya doang untuk High and Low The Wars. Nah sekarang gue buatin lagi nih buat kalian yang mungkin fans baru dan kalian sebenarnya cukup nonton High and Low The Wars yang pertama aja, nggak perlu nonton High and Low yang zaman dulunya itu nggak perlu, karena sebenarnya High and Low The Wars ini sebenarnya kayak apa ya, kayak pace terbaru gitu cuy. Jadi lu nggak usah capek-capek nonton 4 film sebelumnya, lu tonton ini aja sebenarnya udah ngerti karena semua karakternya itu baru. Setelah High and Low The Wars ini sendiri menurut gua kayaknya sih nggak bakal banyak singgungan ke arah film-film High and Low yang dulu ya, karena memang sudah berbeda generasi juga. Maka dari itu buat nyambut fans-fans baru ini, gue bakal bikinin konten BDSM, yaitu breakdown detail story movie untuk High and Low The Wars. Jadi nggak hanya sekedar alur, namun gue akan kasih tahu detail-detail penting yang sangat berpengaruh pada film High and Low The Wars yang cross nanti. Tanpa berlama-lama lagi, Yikuzo! Ini dia BDSM High and Low The Wars, and welcome back to Story Movie by Clip-on X. Film dibuka dengan sekelompok murid Housen Academy yang baru saja turun MRT di kota Cikuni untuk tawuran. Dilihat dari pasukannya, sebenarnya lawan Housen kali ini sepertinya tidak main-main, karena Housen sampai mengarahkan segitu banyaknya pasukan untuk menghadapi lawannya itu. Bahkan petinggi terkuat Housen saat ini sampai turun tangan. Padahal seharusnya anggota Ozawa Hitoshi pun sudah cukup. Sudah semakin jelas bahwa konflik ini sangat serius lah bagi Housen. Di ujung kolong jembatan sudah ada lawan yang menunggu Housen Academy, dan ternyata lawan mereka adalah SMA Oyako dari kota Cikuni. Namun semuanya itu anggota full time-nya saja. Pasukan Oya kini dipimpin oleh 3 orang, yaitu Fujio Hanaoka, Todoroki, dan juga Tsukasa. Dimulailah perang terbesar di era terbaru ini, yaitu Housen Academy versus Oyako, dan inilah High and Low The Wars 2019. Adegan berlanjut pada sebuah rusun yang bernama Hope Hill atau Bukit Harapan. Di sana merupakan tempat tinggal keluarga yang memang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Dari tempatnya saja sudah seperti rusun pengabdi setan 2 ya. Kalau di Indo mungkin udah dipakai buat syuting film jurik atau bikin video YouTube settingan. Tak lama dari itu ada seorang siswa teladan yang memandang miris tempat ini. Siswa ini bernama Seiji Kirihara. Dia adalah teman masa kecilnya Fujio Hanaoka, pemimpin Oya full time yang tadi di awal film kita lihat ya. Ternyata Seiji ini ingin datang ke pemakaman seorang nenek yang dulu mengasuhnya yang bernama Nenek Sada. Ia datang bersama teman kecilnya juga yang bernama Madoka. Madoka ini sekarang sudah jadi siswa SMA wanita Hope Hill gitu cuy. Tak lama dari itu datanglah biang dari segala biang, di mana dia dikejar oleh segerombolan kuli tukang pukul. Dia adalah Fujio Hanaoka. Gerombolan yang mengejar Fujio dengan belagu ke tulangnya malah menghina Masaya dan Shinya, 2 kakak beradik yang jadi sahabat Fujio Hanaoka sejak kecil juga. Masaya dan Shinya pun menghajar semua kuproi itu dengan mudah.
Setelah itu baru terungkap bahwa sebenarnya si Fujio yang bikin masalah. Mereka pun kini tanpa sengaja kembali berkumpul bersama di warung Nenek Sada tempat mereka dulu diasuh oleh si Nenek Sada ini. Namun di sini si Fujio merasa ada yang kurang. Ternyata Arata tidak datang ke pemakaman Nenek Sada. Madoka pun menjelaskan bahwa Arata kini bermain dengan geng yang bisa dibilang image-nya kurang baik di mata masyarakat. Sampai sekarang dia belum pernah terlihat lagi. Namun dari dulu Fujio memang sudah menyadari bahwa Arata itu memang suka menyendiri gitu sejak kecil akibat ditinggal orang tuanya. Maka dari itu, dari mereka semua sebenarnya Arata yang lebih memprihatinkan gitu nasib hidupnya. Namun walaupun begitu, si Nenek Sada itu tahu bahwa mereka itu memang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Makanya si Nenek Sada ini memberikan mereka hadiah kenangan untuk membuat mereka saling terikat satu sama lain, yaitu berupa kalung dengan ukiran kanji, mungkin nama masing-masingnya itu ya. Sampai sekarang mereka semua masih mengenakannya kecuali Arata yang entah kemana. Fujio pun menjelaskan bahwa dia akan kembali di sekolah Oyako dan akan menjadi pemimpin di sana. Di sisi lain, Todoroki kembali mendatangi sang raja terkuat Oyako saat ini, yaitu Murayama, di mana Todoroki tidak terima dengan keputusan dari Murayama yang mengeluarkan Oyakoko full time dari urusan Sword. Walaupun sebenarnya niat Murayama tuh baik, karena dia nggak mau adik kelasnya itu berurusan dengan Yakuza sekelas Kuryu. Namun karena Todoroki bebal ketulang, ia pun kembali menantang Murayama dan kini mereka terlibat pertarungan hebat di lapangan basket Oyako kandangnya Murayama. Jelas di sini Murayama sudah jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman dari duel pertamanya dulu ya dengan Todoroki, karena si Murayama sekarang kan sudah melalui berbagai macam musuh seperti Kuryu, Dope dan juga Mighty Warriors yang powernya teh sudah bukan tandingan murid full time sebenarnya. Murayama pun membuat si Todoroki masuk ke rumah sakit Cipto anjay untuk kedua kalinya cuy. Timeline berlanjut ke saat dimana Fujio akhirnya kembali bertemu dengan Tsukasa dan Lord Jamuo. Kini fraksi Tsukasa langsung dipimpin oleh Fujio. Dengan mudah Fujio menghajar murid kelas 1 yang baru saja berkonflik dengan fraksinya si Tsukasa. Dan disitulah Todoroki sadar soal Fujio yang berniat untuk menjadi pemimpin Oyakoko. Mungkin full time dulu ya. Baru setelah itu di rooftop Oya, Jamuo menjelaskan urutan dari yang paling B aja sampai yang terkuat. Di posisi awal ada fraksi Chunchun atau fraksinya Nakaoka dan Nakagoshi. Mereka juga berasal dari rusun Hope Hill yang sama seperti si Fujio dan yang lainnya. Terus ada fraksi Yasukiyo di mana mereka juga berasal dari rusun yang sama. Kemudian di puncak teratas full time ada fraksi Todoroki di mana Suji dan Shibaman itu juga berasal dari Hope Hill. Kemudian raja dari Oyakoko keseluruhan dengan pasukan truknya yaitu Murayama Yoshiki dengan dua ajudannya yaitu Seki dan Furuya yang menjadi pemimpin Oya part-time sebelumnya sekaligus keseluruhan Oya gitu ya, dia yang megang juga. Namun Tsukasa dan fraksinya tidak mau jadi bawahan dari Murayama karena resikonya besar menurut Tsukasa, apalagi mereka itu kalau berkonflik udah bukan sekelas sekolahan lagi cuy, tapi udah sama Yakuza gitu. Suji, Shiba, Yasushi, Kiyoshi datang untuk menemui Fujio sekaligus jadi reuni bagi Fujio karena kembali bertemu dengan teman masa kecilnya. Lanjut di sisi lain, di mana ada seorang pria yang solo ngehajar semua orang yang ada di markas Narkoboy, di mana pria ini tujuannya hanya ingin menjemput adiknya yang cantik jelita. Ini orangnya. Sekarang ngerti kan kenapa Sachio protektif?
Keesokan harinya, adiknya Sachio yang bernama Yui ini ditemui oleh Madoka yang mengajaknya latihan bersama. Jadi si Madoka ini tuh satu sekolahan gitu cuy sama si Yui. Dan si Yui ini udah lama nggak sekolah karena gabung sama geng narkoboy yang semalam. Ternyata ada seorang pria yang diutus Sachio Ueda jadi pemimpin Housen tadi tuh cuy, yang tadi ngesolo. Nah, si Sachio ini ngutus satu orang buat menjaga Yui dari kejauhan supaya nggak diganggu geng narkoboy itu. Berlanjut pada Fujio yang bertemu dengan Todoroki. Si Fujio ini bisa menahan tendangan Todoroki walaupun kesakitan sih sebenarnya. Kenceng cuy tendangannya Todoroki itu. Saat di kamar mandi, Fujio memergoki murid Oyako yang ternyata sedang menggunakan narkoboy jenis Red Room. Mereka pun dihajar dan dibawa ke rooftop buat diinterogasi terkait Red Room ini yang dulu sebenarnya sempat jadi viral juga di Chikuni karena ulah Kuryu kalau dulu. Namun kini narkoboy itu kembali muncul. Tanpa sengaja, percakapan itu didengar oleh sang raja Oyakoko yang sedang tertidur di dekat situ. Murayama pun memberikan kabar itu ke anak buahnya untuk segera bergerak. Sedangkan kala itu sebenarnya Murayama itu baru dipecat dari pekerjaannya buat jaga toko gitu cuy. Ia pun kini bekerja jadi kuproy bersama ayahnya Seki, kemudian berkenalan dengan Shinya dan Masaya saat itu juga. Murayama tuh kayak udah mulai bekerja gitu di hari yang sama. Namun saat baru mulai bekerja, ia bertemu dengan Arata. Jadi tuh tanpa sengaja Murayama tuh tahu sebenarnya si Arata ini. Nah, si Masaya dan Shinya ini yang udah kenal dari kecil gitu ya, mereka pun memanggilnya. Namun Arata malah pergi begitu saja. Salah satu kuproy pun dimintai barang yang diberikan Arata. Barang itu ternyata adalah Red Room. Jadi selama ini Arata lah yang menjual Red Room di sekitaran Oyako ataupun Chikuni. Madoka juga bercerita bahwa di sekolahnya ada yang menjualnya juga. Padahal orang yang terlibat di sekolah Madoka itu sebenarnya Yui cuy. Di sisi lain, Arata kembali ke markas geng pengedar narkoboinya yang ternyata berlokasi di rusun Hope Hill yang sekarang sudah terbengkalai gitu cuy. Ternyata para petinggi geng ini dulunya adalah orang buangan dari Kuryu Group ataupun Dope. Jadi mereka nih mantan supir mungkin, ada yang mantan tukang pukul Kuryu, dan lain-lain lah pokoknya. Nah akhirnya mereka-mereka ini yang dipecat-pecatin gitu ya gara-gara Kuryu tutup pabrik atau tutup perusahaan di Chikuni. Kini mereka bergabung nih jadi satu, jadi geng baru. Yang namanya tuh gengnya adalah Kidra dan dipimpin oleh pria bernama Kanehira. Ia ternyata bertujuan untuk membuat bisnis yang sama seperti Kuryu, yaitu Red Room, karena dia orang dalamnya Kuryu dulu, jadi dia ngerti. Dan masih belum jelas juga sebenarnya pada kemana nih Kuryu nih, tapi intinya mungkin Kuryu pecah dan jadi berbagai macam geng Yakuza lainnya di tiap kota secara diam-diam, mirip seperti Kidra ini. Keesokan harinya semua fraksi dari full time dikumpulkan oleh Raja Oyakoko, yaitu Murayama, untuk dimintai keterangan terkait Red Room. Jelas Murayama sebenarnya udah bete dengan full time yang badungnya teedan gitu, dan semua masih bebal ketulang gitu cuy. Susah banget dah buat bersatu gitu. Itu juga jadi alasan mengapa Murayama sebenarnya lebih nyaman mengendalikan tim part-time saja. Lord Jamuo pun menjelaskan bahwa hal ini juga terjadi pada kota Toarushi, lebih tepatnya di Housen Academy, di mana sekolah itu punya ciri khas tersendiri karena semua pasukan siswanya berkepala plontos seperti Dedi Cahyadi. Namun meskipun begitu, pemimpin mereka tidak berkepala botak. Kini Housen dianggap mempunyai era yang paling mengerikan, apalagi sekarang dipimpin oleh 4 orang, yaitu Sawamura Seiji, Jinkawa Aimei, bukan Amy, beda orang jing. Yang Amy itu petarung kasur. Ada Jima Yuken, terus juga ada Shida Kenzo. Namun menurut info yang dimiliki oleh Todoroki, sebenarnya di atas Ozawa Hitoshi masih ada satu pemimpin lagi. Cuman Todoroki kayaknya sih tahu ya. Murayama pun tetap menegaskan bahwa di Oya ya tetap nggak boleh ada obat-obatan. Tanpa sengaja di sini Murayama melihat bahwa Fujio punya potensi karena sangat friendly kepada semua orang di Oya. Makanya dia mudah untuk dapat
pengikut gitu lah ya. Berbeda dengan Todoroki yang penyendiri dan bau bawang gitu ya, aroma wibunya teh pekat gitu. Di sisi lain, sang jagoan sekaligus pemimpin dari Ozawa Hitoshi datang untuk menerima laporan terkait Red Room. Orang itu adalah Sachio Ueda. Dia adalah kakaknya Yui. Di sini Sabakan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut terkait dengan Red Room yang baru masuk Housen. Sedangkan Sawamura Seiji sendiri ternyata tidak hadir karena dia ditugaskan untuk menjaga adiknya Sachio. Jadi tadi yang disuruh untuk ngejaga adiknya Sachio tuh si Sawamura Seiji. Di sini juga sempat ada singgungan ke arah SMA Nanamori. Masih belum jelas masalahnya tuh naon, tapi intinya Nanamori kayaknya bakal debut ya. Mungkin di film mendatang, bukan di film yang kedua itu, Cross. Masalah soal Nanamori sendiri akan diurus sendirian oleh Sachio Ueda. Mungkin emang Sachio tuh tipenya yang kayak Todoroki gitu cuy. Jadi dia terbiasa solo gitu. Di sisi lain, Sawamura malah dituduh cabul gitu kan sama Madoka gara-gara ngikutin si Yui mulu padahal dia pengen ngejagain. Tak lama dari itu, geng Kidra datang untuk menangkap si Yui karena Sachio habis menghancurkan satu tempat hanya untuk menjemput Yui waktu itu. Sawamura pun datang sebagai pahlawan gitu ya dan menghajar semua geng Kidra hingga mereka kabur ketakutan. Tapi di sini geng Kidra nggak sengaja dengar kalau Yui itu mengenali bahwa Sawamura berasal dari Housen Academy. Di sisi lain, Shinya dan Masaya datang menemui dua anggota Sanoh yaitu Chiharu dan Tetsu, di mana adegan ini jadi sedikit cameo untuk chemistry Chiharu Tetsu di film DTC. Kalian nonton DTC itu bagus, tapi bukan film gebuk-gebukan itu lebih ke film persahabatan, tapi bagus cuy, maknanya dapat semua. Tujuan Shinya dan Masaya adalah untuk menanyai perihal Red Room yang kembali muncul. Namun menurut Chiharu, memang sudah tidak ada lagi si Kuryo ini di Chikuni dan tidak beroperasi sama sekali. Dob sendiri sudah lama bubar gara-gara kejadian perang bersama Ranmaru dulu sama si siapa? Pemimpin White Rascal, lupa gue. Pokoknya si Eta. Jadi masih sedikit informasi soal Red Room yang kembali muncul. Di sisi lain, Murayama yang bekerja tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Haruyama Koichi. Haruyama ini adalah atasan dari ayahnya Seki untuk proyek pembangunan ini. Jadi doi direkturnya gitu cuy. Di sisi lain, si Sachio ini ternyata sedang berada di makam ibunya setelah menyelesaikan masalah soal Nanamori dan tanpa sengaja bertemu dengan Fujio yang baru saja menolong seorang nenek-nenek yang hendak menaiki anak tangga. Mereka pun berkenalan dan saling menikmati pemandangan maghrib. Kalau di Indo udah disuruh masuk rumah cuy, ada wewe gombel. Balik lagi ke Murayama yang habis pulang dari makan all you can eat Korean. Ia menelpon Cobra perihal sesuatu. Di sisi lain, Seiji bertemu dengan Arata yang di makam nenek Sada. Namun Arata malah memukul Seiji setelah meletakkan kalung pemberian dari nenek Sada dulu. Di saat yang bersamaan, murid Oya yaitu Yasushi dan juga murid Housen yaitu Sawamura dan Sabakan diserang oleh geng Kidra yang menyamar satu sama lain. Jadi ada yang nyamar gitu cuy, jadi Housen, dan ada yang nyamar jadi Oya. Balik lagi ke Murayama yang dapat informasi dari Masaya dan Shinya bahwa dalang dari semua ini adalah Kanehira yang merupakan mantan anggota Dob sekaligus dulu pernah bekerja sama dengan Kuryu Group. Keesokan harinya, Sawamura koma dan Sabakan terluka parah gara-gara digebuk linggis kepalanya. Sedangkan Yasushi masih bisa kabur tapi kepalanya bocor juga. Oya juga mendapat surat perang dari Housen yang sudah kepancing emosi diadu domba oleh Kidra. Sebenarnya di sini Odajima Yuken rada males karena dia nggak mau berurusan dengan part-time yang udah bisa lawan Yakuza sekalipun, dan pasukan part-time Oya teh banyak pisan gitu, jadi mereka bisa kalah jumlah gitu. Namun ternyata Sachio merasa bahwa jelas Housen sebenarnya lebih kuat
Makanya Sachio tidak takut dengan part time ataupun full time, tetap bakal dihadapin gitu cuy sama dia. Apalagi Sawamura itu deket banget sama Sachio, dia yang dipercayain gitu kan untuk ngejaga Yui. Berarti kan Sachio udah deket banget nih sama Sawamura Seiji. Makanya dia tuh kayak gregetan lah sama Oyakoko. Padahal sebenarnya goblok juga sih anjir, nggak riset dulu. ここまでされたんだぞ。早く潰すぞ。 Sedangkan murid Oya full time yang lain juga sebenarnya jiper parah sama Housen yang dikabarkan jadi salah satu era terkuat. Dan pasukan mereka tuh nggak banyak cuy, karena mereka nggak mungkin berurusan sama Housen ngikut-ngikut atau ngajak-ngajak part time, nggak mungkin karena part time tuh nggak mau gitu terlibat sama urusan full time lagi. Singkat cerita mereka memutuskan untuk berperang tetap. Kini tinggal Todoroki yang diajak untuk bantuin gitu cuy. Biar kata bau bawang gitu kan, doi tetap ujung tombak cuy, full time mah. Gak ada dia yang gak tahu nasibnya nanti bakal kayak gimana cuy. Keesokan harinya, ratusan pasukan Housen Academy tiba di kota Chikuni untuk berhadapan dengan Oyakoko. Mereka bawa jumlah yang jauh lebih banyak dari Oyakoko full time, karena untuk antisipasi takutnya part time ikut campur, mungkin gitu ya mikirnya. Begitu sudah masuk area perang, ternyata Fujio baru tahu kalau pemimpin Ozawa Hitoshi ataupun raja dari Housen itu adalah Sachio Ueda. Padahal dia baru aja berkenalan beberapa hari yang lalu. Namun mau tidak mau, kedua orang ini harus berperang. Saksikan dulu deh perangnya. By the way, gue timpa musik ya, karena musiknya kopi kanan. Ya kalian tau lah ya. Di tengah peperangan, Suji dan si Baman udah merasa riweuh sebenarnya karena pasukan Dedi Cahyadi tuh banyak parah gitu cuy, dan kuat-kuat pisan gitu. Sedangkan dari kejauhan, geng Kidra dan Arata menonton peperangan itu dengan santuy, bahkan ada yang taruhan dan sambil ngerokok-rokok juara. Semakin lama, pasukan Oya terbantai sedikit demi sedikit karena memang beda power dan jumlah. Jelas Oya full time bukanlah tandingan dari Housen yang pernah ada sejarah perang lawan Suzuran. Walaupun kalah, tapi intinya kan mereka punya nyali gitu cuy buat lawan Suzuran. Fujio yang udah sekarat ke tulang gitu abis lawan Kenzo, dia udah babak belur. Kini dia harus lawan Sachio yang masih bersih edan. Namun tiba-tiba Sabakan datang dan Murayama juga datang untuk memberitahu bahwa mereka hanya diadu domba juga oleh Kidra. Itu si Furuya kalau nggak dipisahin anjir, pukul-pukulan eta sama Jinkawa. Setelah bubar, si Fujio sangat kagum dengan Housen yang bisa bantai Oyakoko, apalagi Sachio yang masih bersih. Namun Todoroki bilang kalau ada sekolah yang jauh lebih kuat dari Housen, bahkan jadi sekolah terkuat di Jepang sepanjang sejarah. Sekolah itu bernama All Boys Suzuran High School. Sachio dikabarkan selalu duel dengan pemimpin Suzuran saat ini yang bernama Lao, namun selalu kalah. Ingat dan perhatikan kata-katanya, selalu. Berarti mereka tuh udah sering banget duel gitu cuy. Malam harinya, Seiji cerita ke semuanya kalau Arata memang udah bebal ke tulang buat diajak pulang gitu cuy. Ternyata Madoka baru menemukan info kalau ibunya Arata itu sekarang sedang sakit dan sedang dirawat intensif di rumah sakit. Makanya si Arata terpaksa melakukan pekerjaan begajulan itu demi membayar biaya rumah sakit. Di sana kayaknya nggak ada BPJS guys, jadi ya udah masuk gitu ya plotnya. Di sisi lain, Arata malah digebukin sama Kanehira gara-gara tidak mau mengadu domba Oyakoko lagi.